Jogja guys, Studi Tour kita jadi Activity ini udah sampai hotel guys. Aduh capek banget gila. Maaf ya, ini lemes banget, pengen mabuk soalnya. Kayak ketua nih. Ini pokoknya ketua nih yang begini ketua nih. Lanjut ke Candi Borobudur. Aku retakkan ginjal kau. Jadi sebelum kita masuk halaman Borobudur, kita foto bareng guys, seangkatan. Nah, jadi ini teman saya. Nah, kelompok saya misah guys. Lihat-lihat guys, ya oh masya Allah, tabarakallah. Pemandangannya bagus banget. Next. Orang kulit hitam. Kita mau mendekati candinya guys. Mantap loh, lanjut. Now ini penjelasan tentang Sejarah Borobudur. Don't get bored of listening, okay? Soalnya agak lama. Sudah 1200 tahun atau sekitar 12 abad ya. Dan ini masih dipergunakan untuk tempat beribadah, terutama untuk umat Buddha, untuk acara Waisak ya. Yang dimana lokasi Candi Borobudur, jadi ini bukan berada di Yogyakarta ya Dede ya. Jadi ada di desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang, masuk Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan untuk asal kata Borobudur ini juga asli, berasal dari dua kata, dari kata bara dan budur dari bahasa Sanskerta ya. Bara itu artinya adalah wihara atau candi, sedangkan budurnya di atas bukit atau tempat yang tinggi. Karena kalau orang dulu kan mereka percaya biar lebih dekat sama Tuhan atau surga ya. Ini dibuatnya hampir 100 tahun. Sekitar abad 800 Masehi oleh Wangsa Sailendra. Nama Raja Samaratungga, arsiteknya Gunadarma, masa kerajaannya Mataram kuno, dan jenis batunya ini menggunakan batu andesit sebanyak 2 juta blok batu atau sekitar 55.000 kubik batu disusun-susun ya. Susunan serta perekat batu candinya ini perekatnya nggak pakai lem, nggak pakai semen, nggak pakai putih telur juga ya dek ya. Jadi ini menggunakan sistem perekat seperti kayak interlock, kayak Lego, kayak Tetris dek. Jadi bisa dibongkar pasang ini ya. Sampai sekarang untuk susunan batu-batu Candi Borobudur ya. Yang dimana tinggi candinya ini ada 35 meter tinggi candi, luas candi 123 meter kali 123 meter persegi. Ini memang candinya cuma satu tunggal ya, masih menjadi salah satu candi Buddha candi tunggal terbesar di dunia. Tapi ini ada 10 tingkat, ada 3 bagian deh. Jadi bagian kaki itu paling bawah, 2 lantai nanti ya. Namanya itu Kamadhatu. Jadi Kamadhatu itu seperti kayak gambaran kehidupan dunia yang masih memiliki nafsu atau istilah sebab akibat ya. Terus yang badan ada 5 tingkat, namanya Rupadhatu ya, seperti kayak dunia peralihan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Sedangkan yang puncak atas itu yang ada simbol-simbol stupa, simbolnya seperti lonceng ya, itu namanya Arupadhatu, melambangkan nirwana atau surga. Kan kalau di dalam agama Buddha ada istilah reinkarnasi ya, yang dimana kondisi Candi Borobudur ini jadi tidak langsung rapi tertata seperti ini. Jadi ini dulu candinya ini pernah tertimbun, terkubur ya, dampak terkena bencana meletus Merapi, gempa bumi yang tahun 1006. Dan ini lebih dari 800 tahun kemudian baru ditemukan dek, baru digali. Kebetulan yang menggali, yang mendanai memang dari pihak luar ya. Itu berasal dari Inggris, bernama Raffles tahun 1814. Dan ini sudah direnovasi sebanyak 2 kali. Jadi renovasi yang pertama ini waktu dulu masih zaman jajahan Belanda dulu ya. Itu selama 4 tahun ya, direnovasi sama orang Belanda. Tahun 1907 sampai 1911 yang merenovasi itu selama 4 tahun. Terus renovasi yang kedua itu selama 10 tahun ya. Jadi Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak UNESCO ya. Zamannya Bapak Presiden Soeharto, presiden kedua kita. Pada saat itu menghabiskan sekitar 25 juta dolar pada masanya, tahun 1973 sampai 1983 ya. Jadi nanti adik-adik melihat, itu di antara batu-batu Candi Borobudur, ada yang batunya sudah KW alias tidak asli ya, batu baru. Jadi kalau yang batu KW-nya nanti ada tanda titik putih timah di tengah untuk membedakan ya. Nah, tapi untuk jenisnya sama, menggunakan batu andesit juga ya. Nah, selain itu nanti adik-adik melihat banyak terdapat patung-patung Budanya. Ya, itu ada banyak sekali patung-patung Buddha, semua ada 504, tapi hampir separuh sudah tidak berkepala ya.
Jadi nanti ada yang kepalanya itu banyak yang hilang, nggak ada kepala. Tangannya juga banyak yang patah, rusak, hilang, nggak ada ya. Jadi itu selain rusak dari sejak awal mula, juga faktor vandalisme alias dicuri, dijarah, ya, pernah dicuri, terjadi penjarahan. Tapi terjadi penjarahannya bukan masa sekarang ya, Dek ya. Ini pada waktu sebelum Indonesia merdeka, zaman penjajahan dulu. Nah, biar bawanya mudah, itu mereka cuma ambil kepala. Kalau bawa patung Budanya kan berat ya, lebih dari 100 kilo ya. Makanya nanti adik-adik melihat banyak terdapat patung-patung Budanya yang sudah tidak sempurna ya. Terus untuk stupa induk atas itu tidak ada isi, tidak ada ruangan, termasuk candinya ya. Jadi di dalam candinya itu tidak ada ruangan, tidak ada pintu masuk. Dalamnya itu isinya bukit tanah, Dek. Baru dikasih tumpukan batu-batu andesit sebanyak 2 juta blok batu. Yang dimana selain letaknya di atas bukit, Candi Borobudur ini juga ada 6 gunung, 2 bukit ya dikelilinginnya. Jadi ini kita masuk dari jalur timur. Sebelah timur itu ada 2 gunung, namanya Merapi dan Merbabu. 35 kilo jaraknya dari sini. Terus yang selatan sana itu ada namanya Bukit Menoreh. Sebelah baratnya ada Gunung Sumbing Sindoro. Sisi utara ada Gunung Telomoyo Andong Bukit Tidar. Tapi di antara 6 gunung memang yang lebih sering aktif itu adalah Gunung Merapi ya. Dan yang parah pada saat tahun 2010 lalu itu kebetulan arah angin ke sini, hampir 1 tahun ya Candi Borobudurnya itu ditutup total. Tebalnya 2 sampai 3 cm deh ya. Nah, terus itu ada tiang panjang itu, stupa induk, itu penangkal petir ya, Dek ya. Ya, ini Candi Borobudur ini selain letaknya di atas bukit, selain Borobudur di daerah Magelang, ini juga ada candi Buddha lagi yang lain di sekitar sini ya. Jadi ada Candi Mendu dan Pawon, 3 km posisi dari sini. Jadi prosesi acara Waisanya itu tidak langsung ke Borobudur, tapi dari Candi Mendut, Pawon, Borobudur ya. Sekitar 3 km mereka jalan kaki. Jadi acara Waisak itu biasanya setiap bulan purnama ya, sekitar Mei akhir sampai awal Juni. Jadi itu untuk memperingati ketika Sang Buddha Siddhartha Gautama dilahirkan, ketika beliau itu mendapat pencerahan, dan ketika beliau meninggal dunia ya, kalau dalam umat Buddha ya. Jadi istilahnya kayak hari raya besar mereka itu ya. Kalau Muslim seperti kayak Idul Fitri. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga umat Buddhanya bukan hanya Indonesia, tapi dari seluruh dunia ya. Ya, jadi walaupun Candi Borobudur ini sudah direnovasi 2 kali, Dek, tapi memang masih banyak sekali misteri yang belum terpecahkan ya. Jadi bagaimana dulu abad 8 itu mereka bisa ngusung batunya ke sini ya. Cara motong batunya, cara ngukir batunya, cara menghatnya itu masih menjadi misteri. Tapi kan ada juga yang bilang, Nek, zaman dulu nenek moyang kita dulu itu katanya orangnya sakti mandraguna ya. Ya, selain Candi Borobudur ya, ini kan dari kejauhan belum terlihat jelas. Nah, nanti kita setelah mendekati, itu di bagian dinding-dinding candi itu terdapat ada relif atau ukiran. Jadi kayak seperti kita bikin komik deh ya. Namanya itu relif, jumlah semua ada 1460 panel relif bercerita, 1212 relif hiasan dekorasi. Itu jadi kayak gambaran nenek moyang kita dulu dari cara berpakaian, aktivitas mereka, jenis perabotan rumah tangga. Cuman kalau kita sudah modern ya, kita sudah menggunakan pakaian. Nanti adik-adik melihat di sana ada relif perempuan ya atau wanita itu tidak menggunakan baju atas ya, tapi masih asli semuanya. Pokoknya kalau yang batunya KW nanti ada tanda titik putihnya. Dan untuk fungsi utama dari Candi Borobudur ini yang pertama untuk tempat beribadah ya, terutama umat Buddha, bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembelajaran mencapai kesempurnaan ya. Yang terakhir ini seperti kayak filosofi hidup deh ya. Contohnya nih adik-adik semua jauh-jauh dari Parung Bogor ya, mau study tour ke Candi Borobudur dan ke tempat lainnya kan juga proses ya, nunggu ongkosnya dulu, diberikan waktu luang, diberikan kesehatan ya. Itu masuk ke sini tadi harus beli tiket ya. Kebetulan ini kita bisa naiknya hanya sampai halaman itu pun dalam kondisi hujan ya. Ya semoga nggak hujan ya. Jadi memang cuacanya agak mendung ya, tapi semoga aja nggak hujan. Ya tapi kan kita bisa sampai halaman, nanti ditambah mau ke parkiran jauh, masih 20 menit jalan kaki, masih lewat pasar juga ya. Dan semoga aja nanti lancar. Jadi semuanya itu ada proses. Begitu juga dengan Sang Buddha atau Siddhartha Gautama. Beliau ingin mencapai nirwana itu, bagian arupa datu yang lingkaran itu, stupa itu ya. Dan proses dari kama datu, rupa datu, arupa datu ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini yang ingin kita inginkan, kita ingin berhasil, sukses, dapat nilai yang bagus, pengen kaya, pengen punya uang banyak, ya kita harus kerja keras ya. Kerja keras, belajar, berdoa, menjaga ucapan yang baik, perilaku yang baik, dan yang pasti kalau sudah berhasil tidak boleh sombong ya, Dedi ya. Ya, adik-adik sekalian, nanti
Di Candi Borobudur ini kan bentuknya kotak bujur sangkar, ada 4 gerbang. Setiap gerbang itu nanti ada yang namanya arca singa untuk penjaganya. Ya itu bentuknya benar-benar kayak singa, tapi setengah kayak monyet wajahnya ya. Jadi agak senyum, nanti kita bisa lihat di sana. Terus nanti di setiap sudut ya, selain ada patung Buddha, ada ukiran reliefnya, itu juga ada namanya jala juara ya. Jadi kalau rumah itu seperti kayak peralon air. Ya itu dari jenis binatang mitologi, ada kepala naga, belalai gajah, sama manusia kerdil ya. Jadi itu untuk saluran air, itu asli dari pertama, masih berfungsi, masih digunakan ya. Jadi kalau hujan, nanti airnya akan keluar dari celah tersebut, nanti kita bisa melihat ya. Oke, adik-adik, sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya tentang Candi Borobudur? Ada yang mau bertanya? Ya, tadi sudah pada direkam kan? Ya, kalau mau tanya lagi boleh, mungkin belum jelas. Ada gak? Sementara belum ya. Ya nanti kalau mau bertanya bisa langsung aja nanti ya. Ya, adik-adik ini ya tanya apa dek? Kok itu untuk keamanan, ini baru, bukan dari dulu ya. Yang pasti karena ini nanti kan ini kondisinya di atas ya. Jadi sekiranya takutnya nanti masih ada orang, ya kan yang namanya cuaca tidak menentu. Ya, jadi untuk keamanan ya. Tapi ini baru deh ya, baru sekitar tahun 2000-an ini Pak. Penangkal petirnya ini nggak asli dari dulu ya, baru tambahan ya. Itu yang stupa Indo atas itu juga tambahan itu. Ya, kalau aslinya sudah rusak hancur separuh, makanya kelihatan kan dari sini batunya halus ya. Ya, stupa Indonya itu yang paling atas. Ya, bentuk tongkatnya itu kan sudah tambahan ya. Ya, yang atas itu. Ya, adik-adik sekalian, ini nanti kita di sini punya waktu maksimal sampai jam 11. Jadi jam 11 itu kalian sudah harus di bis ya, karena nanti perjalanannya kan jauh. Halo guys, ini jadi kita jalan ke pulang ke Borobudur guys. Tadi pok mulu ini ngomongnya. Sini ada Maura, terus ada Dika, Niki, nggak tahu Gladys sama Citra kemana. capek-capek. Soalnya ini jalan jauh. Borobudur cuma Ini jalanan pulang dari Borobudur bagus banget, bersih banget ya Allah, nggak kayak di sana. Janda. Lanjut kita ke Lavator. Ini paling seru guys, lihat. Iya pak, dangdut. Nah, jadi ini dokumentasi foto kelompok kita sebelum lanjut ke Candi ke Candi Prambanan dan Malioboro. Ini bapaknya lagi menjelaskan tentang sejarah Candi Prambanan, tapi nggak ada videonya, jadi fotonya bapak aja. Tapi bagus kok, di sini banyak sejarahnya. Nih sinematik dari saya, tonton aja, nikmati. Sepi ya. Lanjut, ini jalan ke Keraton dan Malioboro. Nah, jadi ini bapaknya sedang menjelaskan tentang keberadaan sultan dan acara-acara ditentukan. Itu di sana itu namanya bangsal kencono, itu untuk pernikahan. Kemudian kalau misalnya ada tamu dari negara lain, dari negara asing, misalnya kayak kemarin tanggal 21 Juni itu ada tamu dari Jepang, itu perjamuannya di sana juga, ada pertunjukan, ada makan-makannya. Kalau misalnya ada pertunjukan, kalau misalnya Sultan kan duduk di atas, tariannya ada di bawah. Kalau Sultan nonton tariannya duduk di kursi, penari boleh berdiri. Tapi kalau ternyata Sultan nonton tariannya cuma duduk bersila, penari tidak boleh berdiri. Hanya berdiri setinggi lutut. Ini habis dari keraton dan menuju ke Malioboro.